pada musim semi tahun 1972. Tanpa niat saya sendiri, saya telah menyelesaikan baik tugas kuliah maupun ujian kualifikasi untuk gelar doktor saya. Yang tersisa hanyalah menulis disertasi. Saya tahu itu tak akan pernah terjadi, sehingga saya tidak memikirkannya. Meditasi dan yoga adalah seluruh hidup saya. Meskipun telah mengalami kemajuan pesat dalam praktik spiritual, saya masih merasa ada sesuatu yang menghambat. Saya mulai yakin bahwa jawabannya adalah praktik Kriya Yoga, sebuah teknik meditasi khusus yang diajarkan Yogananda. Masalahnya, Anda harus menerima beberapa pelajaran selama 1 tahun sebelum memenuhi syarat untuk itu. Saya memutuskan untuk meminta Self-Realization Fellowship agar memberi saya inisiasi awal ke dalam praktik Kriya Yoga. Pada masa itu, saya hampir tak pernah menerima surat. Sehingga, saya terkejut beberapa minggu kemudian ketika saya menerima 2 surat pada hari yang sama. Satu dari Self-Realization Fellowship dan yang lainnya dari organisasi yang belum pernah saya dengar namanya. Saya sangat gembira mengetahui tanggapan fellowship, sehingga saya membuka surat itu terlebih dahulu. Tiba-tiba saja, saya menjadi sangat bersedih dan kecewa. Saya harus menunggu 6 bulan lagi untuk menerima teknik kriya. Tidak banyak yang bisa saya lakukan selain melepaskan reaksi saya. Saya menarik napas dalam-dalam dan membuka surat lainnya. Dengan sekejap, seluruh kekecewaan saya lenyap. Di dalamnya ada sebuah flyer yang bertuliskan huruf-huruf tebal dalam ukuran besar. Terima kriya musim panas ini dari murid langsung Paramahansa Yogananda. Saya tercenung. Saya belum pernah mendengar orang-orang ini. Tampaknya mereka adalah komunitas yoga yang sudah mapan di California. Tapi tidak mungkin mereka mengenal saya atau tahu alamat saya. Saya seorang pertapa yang tinggal di hutan Florida. Bagaimana bisa 2 surat yang berkaitan ini masuk ke kotak surat saya pada saat yang bersamaan? Apapun jawaban atas pertanyaan itu, saya tahu kemana saya harus pergi pada musim panas ke sebuah komunitas spiritual di California Utara. Tidak sulit mengikuti panduan jika petunjuknya jelas. Tetapi komitmen saya untuk membiarkan hidup memegang kendali mulai sekarang akan menghadapi beberapa tantangan lagi sebelum saya berangkat bertualang ke barat. Tak lama setelah insiden dengan surat-surat itu, Dr. Goffman menghubungi saya untuk memberitahu bahwa Alan Robertson ingin bertemu saya. Saya belum berbicara dengan Alan sejak kami berdua lulus ujian. Saya menghubungi dia dan tahu bahwa mereka telah menyelesaikan pembangunan kampus Santa Fe Community College yang baru. Alan menyiapkan staf untuk kelas-kelas pembukaan dan ingin saya mengajar di sana, meskipun hanya paruh waktu. Saya langsung terdiam. Saya sama sekali tidak tertarik mengajar di Santa Fe Community College atau institusi lainnya. Satu-satunya niat saya adalah meningkatkan praktik spiritual saya hingga bisa terus manunggal dengan tempat-tempat indah yang telah saya temukan di dalam diri saya. Saya mencoba memberitahu Alan hal ini, tetapi dia tak mau mendengarkan. Akhirnya dia berkata, "Saya tidak meminta, tapi memberitahu." Mulut saya menjadi kering ketika mengucapkan kata-kata yang tidak ingin diucapkan hati saya. "Baik, Pak. Saya akan mengajar di sana. Apa yang harus saya lakukan?" Kepasrahan sebuah kata yang luar biasa penuh daya. Kata itu sering dikaitkan dengan kelemahan dan kepengecutan. Dalam kasus saya, butuh seluruh kekuatan yang saya miliki agar cukup berani untuk mengikuti yang niskala atau the invisible menuju yang tak diketahui atau the unknown. Dan itulah yang saya lakukan. Kepasrahan tidak memberi saya kejelasan tentang kemana saya akan menuju dan kemana ia akan membawa saya. Tetapi kepasrahan memberi saya kejelasan dalam satu area penting. Preferensi-preferensi pribadi saya tentang kesukaan dan ketidaksukaan tak akan memandu hidup saya. Dengan memasrahkan cengkeraman kekuatan-kekuatan besar atas diri saya itu, saya membiarkan kehidupan saya dipandu oleh kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu kehidupan itu sendiri. Pada tahap pertumbuhan saya saat itu, saya bisa melihat bahwa praktik kepasrahan sebenarnya dilakukan dalam 2 langkah yang sangat berbeda. Pertama, Anda melepaskan reaksi-reaksi pribadi berupa kesukaan dan ketidaksukaan yang terbentuk dalam pikiran dan hati Anda. Kedua, dengan rasa akan kejernihan yang dihasilkan, Anda cukup melihat apa yang diminta dari Anda oleh situasi yang terjadi di depan Anda. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak terpengaruh oleh reaksi suka atau tidak suka? Dengan mengikuti pemandu batin yang lebih dalam, kehidupan Anda akan menuju arah yang sangat berbeda dari arah yang dituju jika Anda dipandu oleh preferensi-preferensi Anda. Itulah penjelasan paling jernih yang bisa saya berikan tentang eksperimen kepasrahan saya.
Dan ini menjadi fondasi kehidupan spiritual dan duniawi saya.